warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rika Ruslindawati. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan paku. Oke, pernahkah kamu melihat beberapa tumbuhan berikut di sekitarmu? Atau pernahkah kamu melihat beberapa tumbuhan berikut yang digunakan sebagai tanaman obat, sayur-sayuran, pupuk hijau, atau tanaman hias berikut ini? Tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Lalu, bagaimana tumbuhan paku bereproduksi? Nah, sebelum ke reproduksi tumbuhan paku, yuk amati dulu struktur tumbuhan paku. Struktur tumbuhan paku yang pertama adalah akar. Akarnya berupa rizoid pada generasi gametofit dan berupa akar serabut pada generasi saprofit. Kemudian pada bagian ujung akarnya dilindungi oleh kaliptra. Kemudian yang kedua batang. Batangnya disebut dengan protalium pada generasi gametofit dan batang sejati pada generasi sporofit, di mana struktur anatomi batang terdiri atas epidermis, kortek, dan silinder pusat. Kemudian yang ketiga daun. Daun berdasarkan ukurannya terdiri atas daun mikrofil, ukurannya kecil, hanya setebal selapis sel dan membentuk rambut. Kemudian daun makrofil, ukurannya besar dan tipis, sudah memiliki bagian-bagian daun seperti tulang daun, tangkai daun, mesofis, dan epidermis. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu daun tropofil untuk fotosintesis dan daun sporofil penghasil spora. Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan spora, tumbuhan paku dikelompokkan menjadi paku homospora, paku peralihan, dan paku heterospora. Berdasarkan struktur tubuh, tumbuhan paku dibedakan menjadi 4, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan tumbuhan pakis. Tumbuhan paku mengalami metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran daur hidup antara generasi yang berkembang biak secara generatif dan generasi lain yang berkembang biak secara vegetatif. Pada tumbuhan paku, daur hidupnya terdiri atas 2 generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofit pada tumbuhan paku terdapat pada siklus hidup tumbuhan paku aseksual. Daur hidup diawali dari makhluk hidup yang akan menghasilkan spora. Pada tumbuhan paku, spora terdapat pada kotak spora yang terletak di bawah permukaan daun. Generasi sporofit dari daur hidup tumbuhan paku adalah paku yang sering kita lihat. Nah, karakteristik dari daur hidup pada generasi sporofit adalah lebih panjang daripada generasi gametofit. Generasi gametofit terdapat pada fase seksual. Tahapan generasi gametofit diawali dari protalium. Spora yang jatuh di tempat lembab akan berkembang menjadi protalium dengan bentuk seperti talus. Protalium akan menghasilkan sel gamet jantan, yaitu spermatozoid, dan betina, yaitu ovum. Hasil dari pembuahan sel gamet akan menghasilkan zigot diploid yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Secara singkat, metagenesis tumbuhan paku yaitu sebagai berikut. Spora yang berasal dari sporangium pada daun mengalami pematangan dengan mitosis, kemudian menjadi protalium atau protalus. Protalium tersebut kemudian berkembang sehingga menjadi alat reproduksi, meliputi antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur dan spermatozoid bertemu sehingga membentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, daur hidup tumbuhan paku kembali lagi ke fase sporofit, dan begitulah seterusnya. Metagenesis paku homospora. Gametofit pada tumbuhan paku disebut protalium. Protalium merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Protalium kemudian menghasilkan 2 gamet berbeda, yaitu antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur yang bertemu kemudian membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh dewasa menjadi tumbuhan paku dan memulai fase sporofit.
Tumbuhan paku membentuk sporofil melalui sporangium. Sporangium menghasilkan spora yang haploid dengan metode meiosis. Spora tersebut yang kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Prosesnya akan berulang kembali. Pada daur hidup paku peralihan, perbedaannya terlihat pada protalium yang dihasilkan pada fase gametofit adalah sama, sedangkan sporofit yang dihasilkan memiliki jenis indukan yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Perbedaan yang terlihat dengan metagenesis paku homospora, yaitu pada paku heterospora, yaitu adanya dua jenis spora dan protalium yang berbeda. Berikut penjelasan skema metagenesis paku heterospora. Pada fase gametofit, spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikroprotalium dan menghasilkan spermatozoid pada anteridiumnya. Sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya. Sama halnya dengan metagenesis paku homospora, sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporofil yang berbeda, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporangium, dan makrosporofil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporangium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Prosesnya akan berulang kembali. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.